Ini adalah jambu biji kristal sebelah sini, dan ini jambu biji kristal merah. Dan ini adalah tanaman yang sudah berbuah. Tanpa perlakuan apapun, ini masih kecil-kecil pun biasanya ini sudah keluar bunga. Contohnya seperti ini. Ini sudah keluar bunga. Ada juga yang sudah keluar pentil buah. Ini mudah sekali berbuah. Begitu pula dengan jambu air. Jambu air tanpa perawatan apapun ketika ditanam di pot itu juga mudah berbuah. Untuk sawo timun ini, dia bagusnya adalah bentuknya panjang, rasanya manis, dan ini bisa dimakan di pohon. Manis sekali. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami akan sedikit mengulas atau berbagi tips terkait tabulam pot atau tanaman buah dalam pot. Untuk cara-cara untuk membuat tabulam pot itu banyak sudah dibagikan. Kita juga pernah membuat videonya dan bagaimana caranya agar tanaman buah itu nanti bisa berbuah di dalam pot. Videonya bisa Anda klik di bagian atas ini. Namun di video kali ini kami akan sedikit menjelaskan bahwa untuk tanaman buah itu sebenarnya bisa ditanam di dalam pot, dan ada tingkatannya, apakah dia mudah berbuah atau susah berbuah atau bahkan sukar sekali berbuah. Dan jika Anda menanam tanaman buah yang mudah berbuah, maka apa sajakah itu nanti kita jelaskan. Yang agak susah atau yang cukup mudah itu apa saja. Dan alpukat ini tergolong yang cukup mudah, tidak terlalu mudah. Karena apa? Karena ketika kita biarkan tanpa ada perlakuan khusus, alpukat akan susah berbuah di dalam pot. Meskipun jenisnya bagus, meskipun tanaman tersebut genjah, kecuali ketika dia dalam keadaan stres, baik itu stres disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini adalah tanaman aligator, alpukat aligator yang berbuah di dalam pot dan stres tidak sengaja. Nah, ketika disengaja ada caranya. Bisa Anda klik di pojok kanan atas ini. Kami pernah mencobanya dan berhasil. Dan ini tidak sengaja, dan alhamdulillah, meskipun vigor belum cukup untuk berbuah, tapi kita biarkan satu buah ini sebagai konten ini. Dan kami kurang merekomendasikan ketika Anda membeli bibit atau tanaman alpukat yang sudah berbuah seperti ini. Karena apa? Untuk tanaman alpukat atau tanaman yang kelasnya menengah, ketika mudah dibuah, tingkat kesulitannya ketika ditanam berbuah di pot, biasanya dia karena distreskan. Dan ketika distreskan, meskipun nutrisinya cukup banyak, misal kita kasih MKP atau KNO3, itu tidak bisa memicu buah atau bunga ketika tidak ada penyetresan. Penyetresannya ada banyak cara. Biasanya ketika Anda membeli dalam keadaan berbuah, setelah itu ketika Anda tidak tahu bagaimana treatment dia berbuah, maka setelah pohon Anda beli dan berada di tempat Anda, setelah buah selesai biasanya stagnan. Itu banyak terjadi. Jadi jangan pukul rata bahwa semua buah ketika sudah berbuah, ketika Anda membeli tanaman itu sudah berbuah, berarti itu bagus. Karena tidak seperti itu. Ada yang tidak stres ketika nanti kita beli dalam keadaan berbuah. Contohnya apa? Contohnya adalah beberapa buah yang dia tanpa perlakuan stres sudah bisa berbuah. Kita tunjukkan. Ini menurut kami ini kelasnya tengah-tengah. Untuk durian sukar sekali untuk dibuahkan dalam pot. Yang selanjutnya, ini adalah tanaman lemon. Lemon ini termasuk jenis jeruk-jerukan, itu sangat mudah berbuah di pot. Dan biasanya tanpa penyetresan pun lemon, kemudian jeruk buah, jeruk pecel untuk sayur, itu meskipun kita tidak lakukan penyetresan, dia berbuah sendiri. Sehingga ketika Anda beli dalam keadaan sudah berbuah, masih aman. Jadi ini tergolong tanaman yang mudah berbuah. Ini adalah lemon squash, yaitu bentuknya panjang, bagus sekali, airnya juga banyak. Nanti akan berubah kuning ketika sudah tua. Ini sudah semburat kuning, hampir tua. Dan ketika kita petik sudah bisa kita konsumsi untuk dijadikan minum terutama. Dan jenis-jenis jeruk, entah itu jeruk buah, jeruk yang ukurannya besar maupun kecil, itu mudah berbuah. Jadi Anda bisa beli tanaman jeruk ketika sudah berbuah. Jangan khawatir nanti stagnan. Yang selanjutnya yaitu anggur Brazil atau jaboticaba. Khususnya
sebenarnya beberapa jenis itu mudah berbuah, cuman kecepatannya yang berbeda. Lah yang cepat itu salah satunya adalah jenis Preko, dan ini adalah anggur Brazil jenis Preko sedang berbuah. Ini tiada henti, tidak kenal musim, dan rasanya enak loh, manis meskipun ada sedikit asam tapi manis. Manis sekali Bang. Ini adalah anggur Preko yang tergolong mudah berbuah, terutama di daerah yang dataran rendah atau daerah panas. Ini sangat mudah sekali berbuah. Jadi jangan khawatir ketika membeli anggur Preko sudah berbuah, dijamin setelah itu tidak akan stagnan, malah justru nanti akan berbuah terus-menerus. Tanaman selanjutnya yang mudah berbuah yaitu jenis sawo-sawoan. Sawo apa saja itu mudah berbuah, dan di depan kami ini adalah sawo timun. Ini juga mudah berbuah. Sawo timun ini bentuknya memanjang seperti ini dan mudah sekali berbuah meskipun di pot. Sebenarnya untuk termasuk mame sapote itu juga mudah berbuah di pot, cuman agak lama karena dia buahnya besar. Dan untuk sawo timun ini dia bagusnya adalah bentuknya panjang, rasanya manis, dan ini bisa dimakan di pohon. Dalam arti kita tidak perlu peram, sawo timun ini bisa dimakan. Coba kita belah ya. Didekatkan enggak apa-apa Mas. Ini kita coba belah. Bismillah, moga-moga enggak jatuh. Ini bentuknya. Aduh, jatuh akhirnya. Ini karena sangat udah tua, udah lembut, dan ini bentuknya ini masih kemandil. Biarkan, ini yang kita coba belah, dan ini coba kita rasakan ya. Harum, aromanya harum. Oh, bijinya di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Kulitnya tipis. Rasanya mirip gula Jawa. Aromanya seperti kayak gula aren. Ada kayak aroma gula arennya. Bijinya ini kok di bawah ya? Ada di sini bijinya. Kita coba semai di sini dan kita habiskan karena sudah dipetik. Nanti untuk kameramen saya sisakan yang di sini. Bismillah. Enak sekali. Kucingnya minta itu. Bismillah. Ini sawo. Jadi ketika Anda membeli sawo yang sudah berbuah, jangan khawatir. Biasanya setelah itu dia akan berbuah lagi. Jangan khawatir stres. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa tanaman yang ketika Anda beli sudah berbuah, itu belum tentu bagus ketika nanti ditanam. Karena biasanya dia ada stres dulu, bahkan bisa lama stagnannya. Kalau untuk sawo aman. Ini nanti untuk Mas kameramen. Yang selanjutnya yang mudah berbuah meskipun di pot dan tanpa perlakuan apapun adalah kelengkeng. Namun untuk kelengkeng ini tidak semua kelengkeng ya. Yang kami sarankan untuk kelengkeng yang mau dijadikan tabu lampot itu ada dua, yaitu ini kelengkeng merah atau ruby longan. Ini buahnya. Ini buahnya. Dan yang kedua yaitu kelengkeng mata lada atau juga kelengkeng Hawaii. Ada yang menyebutnya mata lada dan Hawaii sama, tapi ada yang berbeda. Anda bisa pilih dari beberapa tadi, kelengkeng mata lada, kelengkeng Hawaii, atau kelengkeng merah atau longan ruby. Ini Anda bisa tanam untuk ditanam di pot, karena ini sangat mudah berbuah. Dan catatannya memang ini sangat bagus ketika, lebih bagus dan optimal ketika di dataran rendah. Yang selanjutnya yaitu tanaman dondong. Dondong ini tanaman buah yang mudah berbuah meskipun di pot. Hanya saja memang tidak semua orang suka dondong karena memang rasanya tidak ada manis-manisnya. Dondong ini kebanyakan kecut dan biasa digunakan untuk rujak. Namun untuk dondong karimun atau dondong yang dia buahnya besar itu agak susah ketika dia berbuah di pot. Untuk dondong-dondong yang seperti ini yang buahnya kecil, ini sangat mudah berbuah di pot tanpa perawatan apapun. Yang selanjutnya tanaman yang mudah berbuah yaitu jambu-jambuan, baik itu jambu biji maupun jambu air. Ini adalah jambu biji kristal sebelah sini, dan ini jambu biji kristal merah. Dan ini adalah tanaman yang mudah berbuah tanpa perlakuan apapun. Ini masih kecil-kecil pun biasanya ini sudah keluar bunga. Contohnya seperti ini sudah keluar bunga. Ada juga yang sudah keluar pentil buah.
ini mudah sekali berbuah. Begitu pula dengan jambu air. Jambu air tanpa perawatan apapun ketika ditanam di pot itu juga mudah berbuah. Yang selanjutnya tanaman yang mudah berbuah di pot yaitu markisa. Untuk markisa ada beberapa jenis dan Anda bisa pilih markisa apapun, saya kira mudah berbuah di pot. Lah yang ada di samping saya ini adalah markisa madu. Apa perbedaannya? Di markisa madu ini rasanya manis, berbeda dengan markisa pada umumnya yaitu rasanya kecut. Untuk markisa madu ini manis. Ini bisa kita buat seperti ini, seperti anggur, dan ini ada yang jatuh. Kita coba belah. Ini sudah tua, biasanya tandanya bagian ujung tangkai itu agak gelap, sumburat hitam atau merah gitu, dan bagian dalamnya itu tidak kuning melainkan orange. Nah, ini seperti ini bagian dalamnya. Dan kita coba icip, rasanya manis. Manis sekali. Memang ketika biasanya kita icip ketika belum terlalu tua, belum ada semburatnya, itu ada sedikit pahitnya. Rasanya manis, segar, enak sekali. Aromanya markisa juga tidak hilang. Paling enak adalah ketika menggunakan sendok, jadi akan lebih efektif, lebih enak, lebih gampang. Itu saja beberapa tanaman buah yang mudah berbuah, dan ada juga yang tengah-tengah yaitu agak susah berbuah, dan ada yang susah sekali berbuah. Nah, untuk mungkin tanaman lain seperti mangga itu tidak bisa dibilang itu mudah, karena butuh pelakuan agar mangga itu bisa berbuah di pot. Dan kami sampaikan di awal bahwa jangan terburu-buru membeli tanaman buah yang sudah berbuah di pot, karena belum tentu tanaman itu menunjukkan sehat dengan cara dengan melihat bahwa tanaman itu sudah berbuah. Justru ketika tanaman tersebut sebenarnya bukan tanaman yang golongannya mudah berbuah, tapi kita beli dan itu sudah ada buahnya, biasanya agak bahaya nantinya. Sering terjadi karena kita tidak tahu bahwa itu pernah dilakukan penyetresan dengan cara yang kita tidak ketahui. Akhirnya setelah kita tanam, kita bawa pulang, buah kita petik, dan setelahnya susah lagi berbuah. Bahkan nggak hanya susah berbuah, pertumbuhannya terhambat atau stagnan. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Dan bagi Anda yang punya pengalaman terkait tanaman buah, yang khususnya yaitu tabulang pot atau tanaman buah dalam pot, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?